warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, itu kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas seputar peristiwa Hudaybiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan terkait dengan awal mula perundingan antara Rasulullah SAW dengan perwakilan kaum Quraisy, perwakilan orang-orang kafir Quraisy. Kemarin kita sebutkan yang pertama datang sebagai delegasi atau sebagai perwakilan dari kafir Quraisy adalah Budail ibnu Waraqah al-Khuzai, di mana Budail ibnu Waraqah di sini dia berasal dari kabilah Khuza'ah yang merupakan kabilah yang senantiasa berhubungan baik dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Kemarin kita sebutkan Budail ini menyampaikan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy mereka telah menyiapkan pasukan untuk memerangi Rasulullah dan menghalang-halangi beliau untuk masuk ke kota Mekkah untuk melaksanakan umrah. Maka hal tersebut tidak membuat Rasulullah bergeming. Beliau tetap menyampaikan tujuan awal beliau datang ke kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka kalau seandainya mereka orang-orang Quraisy menghalang-halangi beliau dan kaum muslimin, maka kalau seandainya perlu terjadi peperangan, maka terjadilah. Ya, kalau memang mereka ingin berperang melawan kaum muslimin. Tapi kemarin kita sebutkan tawaran dari Rasulullah, ya. Ada 3 penawaran dari Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu mengadakan perjanjian damai, ya, selama beberapa tahun melakukan perdamaian. Jadi tidak saling menyerang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu tawaran yang pertama. Kemudian tawaran yang kedua, mereka masuk Islam. Ya, tawaran yang kedua, mereka masuk Islam. Kemudian yang ketiga, berperang. Kalau mereka tidak mau, maka pilihan yang ketiga adalah berperang. Maka itu pilihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kita lanjutkan, kita akan sebutkan beberapa perwakilan yang lainnya yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan perundingan dengan Rasulullah. Maka di sini pada pasal berikutnya, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy, antara Rasulullah dan orang-orang Quraisy. Walamma raja'a Budail ablagha dzalika Quraisyan farsalu Mikraz ibnu Hafs, ya, Mikraz ibnu Hafsin. Tatkala Budail kembali, jadi artinya setelah menemui Rasulullah, kemudian dia kembali menyampaikan apa yang telah dihasilkan antara pada pertemuan antara dirinya dengan Rasulullah. Maka dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy pun mengutus perwakilan yang lainnya, karena mereka menganggap ini belum berhasil, perundingan ini belum berhasil.
Ketika diutus Budail, justru Rasulullah justru memberikan penekanan kepada atau memberikan tekanan kepada orang-orang Quraisy. Diberi 3 pilihan, tinggal mereka pilih yang mana. Maka orang-orang Quraisy pun semakin merasa takut kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya diutus utusan yang kedua. Kalau di sini disebutkan Mikras ibnu Hafsin. Tapi wallahu alam, yang lebih tepat bahwasannya yang diutus setelahnya itu bukanlah Mikras ibnu Hafsin. Karena Mikras ibnu Hafsin di sini dia berasal dari suku Quraisy. Ya, berasal dari suku Quraisy, dan ini nanti yang terakhir diutus oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka orang-orang Quraisy ketika berunding dengan Rasulullah, mereka sendiri malu untuk mengirimkan orang mereka sendiri untuk bertemu dengan Rasulullah. Jadi mereka sendiri merasa malu, sudah tidak punya muka di hadapan Rasulullah. Ya, apa istilahnya begitu? Mereka malu untuk mengirimkan orang dari tokoh kafir Quraisy sendiri untuk berunding dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kita sebutkan kemarin, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di sini ketika mereka menghalang-halangi kaum muslimin untuk melaksanakan umrah, masuk ke kota Mekah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram, ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip mereka. Ya, bertentangan dengan prinsip mereka, karena prinsip mereka semenjak dulu mereka tidak akan menghalang-halangi siapapun untuk masuk kota Mekah, untuk melakukan ibadah di kota Mekah. Nah, ini mereka langgar sendiri prinsip mereka. Ya. Dan mereka sadar hal tersebut. Makanya mereka merasa malu kalau harus mengutus orang yang itu dari kalangan mereka sendiri. Maka yang diutus dari luar orang-orang Quraisy. Kemarin yang pertama adalah Budail ibnu Warqa dari kabilah Khuza'ah. Ya, suku Khuza'ah atau kabilah Khuza'ah ini di luar kabilah Quraisy, bukan termasuk suku Quraisy. Makanya di sini Mikras ibnu Hafsin nanti diutus untuk yang terakhir, yang keempat nantinya. Ya. Jadi yang wallahu alam, yang lebih tepat seperti itu. Ya, yang ini yang lebih tepat seperti itu. Maka di sini terlebih dahulu yang diutus adalah Sayyid al-Ahabish, pemimpin para Ahabish. Ya, yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy adalah pemimpinnya Al-Ahabish. Ahabish ini merupakan julukan bagi kabilah-kabilah di luar suku Quraisy yang mereka bergabung dan ikut memerangi kaum muslimin. Itu istilahnya Ahabish. Ya. Jadi kabilah-kabilah Arab yang lainnya yang di luar kabilah Quraisy yang mereka juga bersatu dan mendukung orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Maka di sini orang-orang kafir Quraisy mengutus pemimpin dari Ahabish. Jadi gabungan kabilah-kabilah gabungan yang tersebar di sekitar Makkah, bernama Al-Hulais ibnu Ikrimah. Al-Hulais ibnu, kalau di sini tertulis Al-Hulais ibnu Ikrimah, ya. Tapi yang benar Al-Hulais ibnu Alqamah, ya. Yang benar Al-Hulais ibnu Alqamah. Al-Hulais ibnu Alqamah yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang dia merupakan pemimpinnya Ahabish, pemimpinnya kabilah-kabilah di luar kabilah Quraisy, kabilah gabungan begitu, suku-suku gabungan di luar suku Quraisy. Maka di sini falamma asrafa 'alal muslimin qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza min qaumin yu'azzimuna al-hadiya fab'athuhu fafa'alu wastaqbaluhu yulabbun falamma ra'al Hulais dzalika qala. Kita berhenti dulu di sini. Maka ketika Al-Hulais menampakkan diri di hadapan kaum muslimin, maka Rasulullah pun mengatakan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, hadza min qaumin yu'azzimuna al-hadiyah. Dia ini Al-Hulais ini merupakan orang yang berasal dari kaum yang mereka itu sangat mengagungkan hewan hadiyu. Hewan hadiyu. Masih ingat Pak hewan hadiyu?
Masih ingat hewan hadiyu? Kenapa Pak? Iya, hewan sembelian yang dibawa oleh jamaah haji maupun umroh yang nanti disembelih di kota Mekah dan dipersembahkan kepada penduduk Mekah. Itu namanya hewan hadiyu. Ya, disembelihnya sama dengan berbarengan dengan hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau yang selain jamaah haji dan umroh, mereka menyembelih hewan kurban. Bagi jamaah haji, khususnya jamaah haji ya, ketika itu di musim haji, jamaah haji mereka menyembelih hewan hadiyu namanya. Begitu pula jamaah umroh yang melaksanakan umroh, kapanpun itu sebenarnya juga disunahkan untuk menyembelih hewan hadiyu. Nah, di sini Rasulullah tahu bahwasanya Al-Hulais di sini dia berasal dari suatu kaum yang mereka benar-benar mengagungkan hewan hadiyu. Mereka benar-benar mengagungkan syariat Allah terkait dengan ibadah haji dan umrah, termasuk hewan hadiyu. Sedangkan kan kemarin sudah kita sebutkan kaum muslimin, ya Rasulullah dan kaum muslimin ketika berangkat hendak menunaikan umrah ini kan mereka sudah membawa hewan-hewan hadiyu untuk disembelih. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk diperlihatkan hewan hadiyu yang mereka bawa di hadapan Al-Hulais. Maka diperlihatkanlah hewan-hewan hadiyu yang berjumlahnya banyak puluhan, ya. Yang itu bukan pula ratusan bahkan ya. Ratusan hewan hadiyu yang dibawa oleh kaum muslimin ketika itu diperlihatkan di hadapan Al-Hulais. Ya. Kemudian sambil kaum muslimin melakukannya sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya. Itu diperlihatkan di hadapan Al-Hulais, ya. Sedangkan tadi Al-Hulais ini orang yang sangat-sangat mengagungkan semua itu, mengagungkan syiar-syiar Allah terkait dengan manasik, ya. Maka tersentuh hatinya. Ya, ini cerdasnya Rasulullah dalam menerapkan strategi dalam menghadapi seseorang. Ya. Maka ini merupakan sebuah keahlian yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Bisa membaca situasi, bisa menetapkan keputusan yang tepat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu memang memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan kabilah-kabilah Arab yang ada ketika itu. Bahkan tokoh-tokohnya beliau berusaha mengenali mereka. Maka ketika datang si fulan, beliau tahu oh ini dari kabilah ini, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Ya, maka termasuk di sini Al-Hulais ketika datang. Maka ketika mendapatkan pemandangan seperti itu, falamma ra'al Hulais dzalika qala subhanallah. Maka ketika melihat pemandangan seperti itu tadi, hewan-hewan hadiyu yang jumlahnya ratusan dibawa oleh kaum muslimin sambil kaum muslimin mengucapkan talbiyah, maka dia mengucapkan subhanallah. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat ketika itu al-qiladah, yaitu tali yang digantungkan di hewan hadiyu yang kemarin kita sebutkan, ya. Hewan hadiyu itu disunahkan di bagian punggungnya itu kan dikerik sedikit, kemudian mengeluarkan darah, ya, untuk mengeluarkan darah sedikit, kemudian diusapkan di punggung hewan hadiyu tadi. Selain itu kemudian diberi dikalungi semacam tali di lehernya. Itu sunnahnya seperti itu. Lah karena saking lamanya kaum muslimin tertahan di wilayah Hudaybiyah tersebut, ya. Sampai-sampai tali qiladah yang dikalungkan di hewan-hewan hadiyu tadi sebagiannya sudah dimakan oleh hewan tersebut. Sudah dimakani oleh hewan hadiyu tadi. Karena saking lamanya, akhirnya banyak yang sudah rusak, bahkan sebagian sudah dimakan oleh hewan tersebut, hewan hadiyu. Maka melihat semua itu, beliau Hulais tadi dia merasa terenyuh, ya. Dia mengucapkan subhanallah, ya. Ma yanbaghi li haula an yusaddu 'anil bait. Tidak sepantasnya mereka ini dihalang-halangi dari masuk ke Baitullah, ya.
Ini akhirnya ternyata utusannya orang Quraisy yang diharapkan dia bisa memenangkan pihak Quraisy justru kembali terpengaruh oleh kaum muslimin. Khususnya terpengaruh oleh apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Apa kebijakan yang beliau tetapkan? Bagaimana tanggapan beliau dalam menanggapi tiap perwakilan Quraisy yang datang? Ini masya Allah, ini menunjukkan betapa piawainya Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Akhirnya justru mengatakan seperti itu. Atahujju lahmun wa judham wa himyar wa yumna 'anil bait Ibnu Abdul Muttalib. Apakah pantas suku Lahm, suku Judham, suku Himyar, ini suku-suku di luar Quraisy gitu ya. Suku-suku di luar Quraisy, mereka bisa berhaji, mereka bisa menunaikan haji, mereka bisa menunaikan manasik, mereka bisa masuk ke Baitullah. Sedangkan anaknya Abdul Muttalib sendiri dihalang-halangi untuk masuk ke Baitullah. Ya. Dia merasa heran seperti itu. Kenapa Muhammad sampai dihalang-halangi hanya untuk menunaikan ibadah di Baitullah? Padahal dia merupakan anak keturunannya Abdul Muttalib, cucunya Abdul Muttalib. Kita tahu Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah merupakan pemimpin orang-orang Quraisy di masanya. Maka halakat Quraisyun wa rabbil bait. Ya, justru dia mengatakan celaka orang-orang Quraisy demi Rabbnya Ka'bah. Ya, demi Rabbnya Ka'bah. Justru dia mendoakan keburukan bagi orang-orang Quraisy. Innal qaum atau mu'tamirin. Sesungguhnya kaum ini mereka hanya datang untuk melaksanakan umrah. Ya, ini yang diucapkan oleh Hulais. Maka falamma samiyat Quraisyun minhu dzalik qalu ijlis. Nah, akhirnya ketika Hulais ini kembali, artinya akhirnya tidak membuahkan apapun. Ya, Al-Hulais di sini ketika bertemu dengan Rasulullah tidak membuahkan sesuatu yang itu menguntungkan orang-orang Quraisy. Ya. Karena kan harapannya orang-orang Quraisy itu berharap ketika mereka mengirimkan perwakilan untuk menemui Rasulullah, perwakilannya ini bisa meyakinkan Rasulullah untuk mau membatalkan niatnya untuk melaksanakan umroh, untuk masuk ke kota Mekah. Itu tujuannya. Tapi gagal lagi akhirnya di sini. Akhirnya dia pun kembali kepada orang-orang Quraisy dan menyampaikan perkara yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Budail. Justru dia mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Akhirnya orang-orang Quraisy pun mendengar, loh ini kenapa kok malah Al-Hulais ini kok malah mendukung mendukung Muhammad dan para pengikutnya. Akhirnya orang-orang Quraisy makin marah mereka. Mereka mengatakan kepada Hulais ketika sudah tiba di Mekah, mereka mengatakan ijlis innama anta arabi. Udah, kamu duduk aja di sini. Kamu itu orang Arab Badui. La ilma laka bil makayid. Kamu itu enggak paham tentang strategi. Ya, kamu itu tidak paham tentang siasat gitu. Ya, akhirnya mereka justru mengejek dan mencela delegasi mereka sendiri, perwakilan mereka sendiri. Padahal awalnya yang memilih juga mereka sendiri. Ya, masya Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini semakin menunjukkan bahwasanya ketika itu orang-orang Quraisy memang benar-benar sudah kebingungan mereka. Ya, mereka sudah benar-benar kebingungan. Dan ini keadaannya memang sudah benar-benar berkebalikan dengan keadaan yang dahulu sudah kita lewati pembahasannya ketika dakwah Islam itu awal-awal, ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam di awal-awal waktu di kota Mekah. Ya, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, bagaimana kaum muslimin benar-benar tertindas, diremehkan, disiksa dan yang lainnya. Tapi lihat sekarang, ya, kaum muslimin benar-benar disegani oleh orang-orang Quraisy. Mereka sampai kebingungan bagaimana untuk menghadapi orang-orang atau menghadapi kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diutuslah utusan yang keberapa berarti? Yang ketiga, delegasi yang ketiga. Tsumma arsalu Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, ini kisahnya lebih unik lagi. Bukan unik ya, kisahnya menarik di sini. Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi diutus oleh orang-orang kafir Quraisy.
Lagi-lagi ini bukan dari suku Quraisy, dari Bani Thaqifah, kabilah Thaqif yang mereka itu penduduk asli kota Taif. Jenengan masih ingat bagaimana dakwah Rasulullah ke kota Taif? Beliau diusir. Masih ingat ya? Beliau diusir, bahkan beliau sampai dilempari batu oleh anak-anak kecil penduduk kota Taif. Yang itu merupakan salah satu ujian terberat beliau ketika berdakwah. Ya. Ini disampaikan oleh beliau ketika ditanya oleh Aisyah. Ketika Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apa ujian yang termasuk ujian yang paling berat yang engkau alami wahai Rasulullah ketika mendakwahi kaummu? Maka Rasulullah pun menyampaikan ini peristiwa Taif. Apa yang pernah beliau alami di kota Taif. Ketika itu beliau berharap penduduk Taif yang itu berjarak agak jauh dari kota Mekah, mereka mau menerima dakwah Rasulullah. Ternyata justru mereka menolak mentah-mentah dakwah beliau. Beliau diusir secara paksa, beliau diusir dengan diejek, dihina, direndahkan, bahkan dilempari batu ketika itu, hingga kaki beliau pun berdarah. Nah ini pemimpinnya Bani Thaqifah, pemimpinnya kota Taif, diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah. Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, karena beliau nanti masuk Islam. Beliau nanti masuk Islam, tapi nanti beliau masuk Islamnya masih jauh setelah perang Tabuk. Ya, setelah perang Tabuk beliau nanti masuk Islam. Pemimpinnya orang-orang Taif. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui di sini, sosok Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi ini bukan orang biasa. Dia ini bukan orang biasa, karena dia ini merupakan salah satu dari pimpinan orang Arab yang paling disegani. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka awal-awal mendapati serangan dari dakwah Rasulullah, ketika Rasulullah awal-awal berdakwah di kota Mekah, mereka mengatakan ucapan yang itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Surat Az-Zukhruf ayat 31. Mereka mengatakan laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar dua negeri ini? Ya. Siapa yang dimaksud dua pembesar dari dua negeri ini? Yang pertama negeri Mekah. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah pembesar mereka Al-Walid ibnul Mughirah, bapak dari Khalid ibnul Walid. Yang kedua, tokoh atau pemimpin dari kota Taif, yaitu Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi orang-orang Quraisy mereka mengucapkan seperti ini, artinya mereka merasa Nabi Muhammad gak pantas mendapatkan wahyu. Yang pantas mendapatkan wahyu adalah Al-Walid ibnu Mughirah atau Urwah ibnu Mas'ud. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana sosok Urwah ibnu Mas'ud yang dia salah satu tokoh yang paling disegani di Jazirah Arab. Salah satu tokoh yang paling disegani di Jazirah Arab. Ini datang menemui Rasulullah sebagai perwakilannya orang-orang Quraisy. Nah, kita lihat di sini kisahnya. Faja'a wa kallama. Kemudian Urwah bin Mas'ud pun datang dan berbicara dengan Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah mithla ma qala li Budail. Dan tetap Rasulullah pun menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada Budail ibnu Waraqah dan juga kepada Al-Hulais ibnu Alqamah tadi. Intinya sama, diberikan 3 pilihan orang-orang Quraisy. Sudah itu harga mati. Mereka pilih salah satu dari 3 pilihan tersebut. Faqala, kemudian Urwah bin Mas'ud ini yang ketika itu tentunya belum masuk Islam. Urwah bin Mas'ud dia mengatakan, "Ai Muhammad, ara'aita law ista'salta qaumaka hal sami'ta bi ahadin minal Arab ijtaha ahlahu qablak?" Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau membinasakan kaummu sendiri,
orang-orang Quraisy maksudnya. Engkau membinasakan kaummu sendiri. Ya. Apakah engkau pernah mendengar ada seseorang dari kalangan Arab yang dia menghabisi keluarganya sendiri sebelummu? Dituduh seperti itu Rasulullah. Ya. Jadi seakan-akan Rasulullah itu datang untuk menghabisi orang-orang kafir Quraisy. Padahal beliau sudah berkali-kali menegaskan bahwasanya beliau dan kaum muslimin itu datang untuk melaksanakan umrah. Sudah itu. Bahkan beliau justru benar-benar ingin melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini tuduhan yang sangat keji dari Urwah bin Mas'ud. Memutarbalikkan fakta, istilahnya seperti itu. Ya. Yang sebenarnya kaum muslimin itu datang dengan damai, bahkan nggak membawa alat perang, cuma membawa persenjataan sewajarnya ketika orang safar gitu aja, yang bawa senjata untuk jaga-jaga. Namanya dahulu ketika safar jarak jauh kan, untuk berjaga-jaga pastinya bawa sesuatu untuk menjaga diri, tapi bukan peralatan perang yang dibawa oleh kaum muslimin ketika itu. Dan ini sudah jelas seperti itu. Tapi Urwah mengatakan ucapan seperti itu. Kemudian dia melanjutkan, wa in takun al-ukhra ay al-hazimah bika fa inni ara haulaka awbashan minan nas jadiruna an yatrukuka ya wa yafirru. Ini tuduhan yang kedua yang juga keji yang diarahkan kepada para sahabat. Kalau yang pertama tadi tuduhan yang diarahkan kepada Rasulullah, yang kedua ini tuduhan yang diarahkan kepada para sahabat. Urwah mengatakan, dan kalau yang terjadi itu sebaliknya, engkau yang dikalahkan oleh kaummu, jadi engkau dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, maka tidaklah aku melihat orang-orang yang ada di sekelilingmu ini, yaitu para sahabat ini, kecuali mereka adalah orang-orang lemah yang pasti akan meninggalkanmu sendirian nantinya. Subhanallah. Jadi para sahabat dituduh nanti kalau Rasulullah kalah, mereka akan pergi meninggalkan Rasulullah, menyelamatkan diri mereka. Ini tuduhan yang jelas, tuduhan yang sangat-sangat keji kepada Rasulullah dan para sahabat. Bisa-bisanya dia mengucapkan seperti itu, padahal faktanya sudah jelas. Faktanya sudah jelas bagaimana kaum muslimin datang niatnya untuk umrah. Dan juga faktanya sudah jelas, sudah berulang kali terjadi pada peperangan-peperangan yang dijalani oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Rasulullah bagaimana para sahabat Rasulullah itu benar-benar melindungi Rasulullah dengan nyawa mereka. Apakah kemudian pantas Urwah mengucapkan ucapan seperti ini? Maka ada seorang sahabat yang menanggapi ucapan Urwah di sini, sahabat yang paling mulia, yang biasanya beliau itu orang yang paling santun, orang yang paling lembut, orang yang paling kalem. Tapi karena mendengar ucapan yang benar-benar keji dari Urwah bin Mas'ud ini, akhirnya sahabat ini pun naik pitam, tidak bisa menahan emosinya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Abu Bakar tentunya beliau mendampingi Rasulullah. Ya, beliau sedang mendampingi Rasulullah. Mendengar ucapan dari Urwah bin Mas'ud tadi, beliau benar-benar marah. Ya, beliau benar-benar marah. Dan biasanya kan yang paling temperamen itu kan Umar. Tapi saat kali ini Abu Bakar yang mengucapkan. Ini berarti sudah benar-benar kelewatan ini. Ya. Dan bahkan ucapannya Abu Bakar di sini, subhanallah, ucapannya benar-benar keras. Kalau bisa dibilang kasar. Beliau mengatakan umsus badrallat. Umsus badrallat. Ini saya mau artikan, artinya ini artinya kasar, Pak. Saya artikan saja, hisaplah berhalamu Lata itu. Hisaplah berhalamu Lata itu. Lata ini kan berhala utamanya orang-orang Taif, orang-orang Bani Tsaqifah. Yang Lata ini memang patung yang mereka yakini itu merupakan perwujudan dari anak perempuannya Allah. Anak perempuannya Allah, mereka menganggap itu anak perempuannya Allah, Lata. Jadi patung perempuan.
Makanya di sini Abu Bakar sampai mengatakan situ, hisablah itu berhala latamu itu. Subhanallah. Sampai mengatakan seperti itu. Itu masih saya perhalus bahasanya. Karena badr itu maknanya ya seperti itu, ya. Maknanya bagian sensitif dalam wanita, ya, dalam tubuh wanita itu yang dimaksudkan. Sampai seperti itu Abu Bakar mengucapkan, ya, sampai menghardik, mengeluarkan kata-kata sekasar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau benar-benar marah ketika itu mendengar ucapan Urwah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Anahnu nafirru anhu?" Apakah kami akan lari darinya? Apakah kami akan meninggalkan dia sendirian? Meninggalkan Nabi Muhammad sendirian? Falam yastati an yarudda ala Abi Bakar li ihsani Abi Bakrin ilaihi min qabl. Dan si Urwah bin Mas'ud tadi, walaupun sudah dikata-katai seperti itu oleh Abu Bakar, dia diam saja, gak berani jawab. Subhanallah. Ini pemimpin Bani Thaqifah, pemimpin kota Taif, salah satu tokoh yang paling disegani di Jazirah Arab. Mendengar ejekan dari Abu Bakar semacam itu, ucapan yang benar-benar keras ketika itu, yang tentunya ini tidak mungkin dia nggak marah mendengar ucapan seperti ini. Tapi dia nggak bisa membalas apapun. Kenapa? Karena dia masih punya hutang budi kepada Abu Bakar. Masya Allah. Ya, dia masih punya hutang budi kepada Abu Bakar yang sampai saat itu belum bisa dia balas. Akhirnya dia hanya bisa diam. Subhanallah. Ini kita lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau orang yang santun, orang yang halus. Tapi ketika memang itu terkait dengan Allah dan Rasulnya, beliau tegas. Dan ucapan seperti ini memang pantas untuk mereka kaum kafir Quraisy atau orang-orang kaum musyrikin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan setelahnya di sini, lah ketika itu Urwah bin Mas'ud ketika mengajak berbicara Rasulullah ini, dia juga sikapnya itu tidak adab, kurang ajar sikapnya. Dia berbicara dengan Rasulullah sambil memegang janggutnya Rasulullah, ya, sambil memegang janggutnya Rasulullah. Ya, ini tentu merupakan perkara yang tidak adab, ya. Maka ketika melihat hal tersebut, ada seorang sahabat yang ada di samping Rasulullah ketika itu bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika dia melihat Urwah bin Mas'ud ini tangannya jelalatan, ya, tangannya kurang ajar sambil memegangi jenggot Rasulullah, dipukul tangannya tadi dengan sarung pedang. Jadi tangannya Urwah tadi dipukul dengan sarung pedang yang dia bawa. Bukan pedangnya ya, pakai sarung pedangnya, bukan terus dipotong tangannya, sarung pedangnya dipukulkan ke tangannya. Akhirnya an lihyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan tanganmu dari jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat luar biasa. Ya. Dan dari apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana sikap para sahabat dalam membela dan dalam mengagungkan Rasulullah, ini yang benar-benar masuk ke dalam hati Urwah bin Mas'ud. Nanti akan kita lihat bagaimana ucapan beliau nanti. Lah sebenarnya di sini Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu merupakan keponakannya Urwah bin Mas'ud, ya, keponakannya sendiri. Makanya ketika Urwah tahu yang memukul tangannya tadi adalah keponakannya sendiri, marah dia. Dia baru bisa membalas perbuatannya. Kalau tadi sama Abu Bakar nggak berani, tapi kalau di sini keponakannya sendiri. Ay ghadar, alastu as'a fi ghudratik, wahai pengkhianat, bukankah aku yang selama ini telah berusaha untuk menanggung pengkhianatanmu? Lah di sini perlu saya sebutkan apa yang dimaksud dengan pengkhianatan yang disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud di sini terkait dengan sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Jadi ringkasnya, dahulu Al-Mughirah ibnu Syu'bah sebelum masuk Islam, dia pernah safar bersama 13 orang yang lainnya. Bersama 13 orang dari suku dari kaumnya, dari kalangan kaumnya. Istilahnya safar bersama 13 orang ke Mesir.
menghadap Raja Mesir Al-Muqawqis, Raja Muqawqis. Nah, ketika itu dia merasa cemburu dengan sahabat-sahabat yang lainnya tadi. Kenapa? Karena ketika di negeri Mesir dia diperlakukan beda sendiri. Teman-temannya dimuliakan, dihormati, dia tidak. Akhirnya dia cemburu dengan para sahabatnya tadi. Ketika perjalanan pulang, mereka mabuk-mabukan, karena belum masuk Islam ketika itu, Al-Mughirah bin Syu'bah. Mereka mabuk-mabukan, tapi Al-Mughirah dia sengaja tidak terlalu mabuk ketika itu. Dia hanya meminum khamr sedikit supaya dia masih bisa sadar. Ketika sahabat-sahabatnya mereka akhirnya sudah terkapar semuanya karena mabuk, dibunuh mereka semuanya. Dibunuh oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, 13 orang ini. Dan diambil hartanya oleh dia. Dan setelah itu dia menuju kota Madinah menyatakan keislamannya. Dia kemudian menuju kota Madinah menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Maka Rasulullah hanya menerima keislamannya, tapi beliau menolak harta yang dia ambil tadi. Ya. Artinya hartanya tadi bukan harta yang halal. Itu harta yang diambil dengan cara yang zalim. Dan akhirnya pamannya ini Urwah bin Mas'ud yang harus menanggung akibatnya. Dia yang akhirnya membayar diat tebusan atas 13 orang yang dibunuh tadi. Nah, jadinya Al-Mughirah bin Syu'bah itu sebenarnya masih punya hutang budi kepada Urwah bin Mas'ud. Tapi lihat bagaimana Al-Mughirah tetap dia tidak bisa nahan diri ketika melihat Urwah bin Mas'ud berbuat kurang ajar kepada Rasulullah. Tapi kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, akhirnya Urwah bin Mas'ud pun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, ketika berunding dengan Rasulullah. Maka akhirnya ketika dia kembali ke kota Mekah menyampaikan hasilnya kepada orang-orang Quraisy, maka dia pun mengatakan, "Ai qaum, laqad wafattu 'alal muluk, 'ala Kisra wa Qaisar wan Najashi. Wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan." Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sungguh saya sudah sering kali diutus sebagai delegasi, sebagai perwakilan. Saya pernah bertemu dengan Kisra, pemimpinnya Persia, Masya Allah. Ya, dia sudah pernah ketemu dengan pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan besar saat itu. Saya pernah menemui Kisra, rajanya Persia. Saya pernah menemui Qaisar, rajanya Romawi. Saya pernah bertemu dengan Najasyi, rajanya Habasyah. Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah melihat ada seorang raja yang diagungkan oleh para pengikutnya melebihi para sahabatnya Muhammad mengagungkan Muhammad." Masya Allah. Jadi sikapnya para sahabat Nabi Muhammad ketika mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad itu yang paling berkesan di dalam hati Urwah bin Mas'ud. Yang mana para pembesar dunia saja, para raja-raja dunia saja tidak pernah diperlakukan semulia itu dan seagung itu oleh para pengikutnya, oleh rakyatnya. Ya. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaf'i rajulin minhum. Sungguh apabila Muhammad itu meludah, tidaklah ludah tersebut mengenai kecuali salah satu tangan di antara mereka. Jadi diadai oleh salah satu tangan para sahabat. Jadi ketika Rasulullah meludah saja ditampani oleh para sahabat. Subhanallah. Fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Kemudian mereka usapkan di wajah mereka dan kulit mereka. Memang para sahabat bertabaruk, mengambil keberkahan dari apa yang ada pada diri Rasulullah, dan ini khusus hanya bagi Rasulullah SAW. Dan ini tentunya tidak ada seorang raja yang diperlakukan seperti ini oleh para pengikutnya, oleh bawahannya, oleh rakyatnya. Ya, Masya Allah, itu yang benar-benar membekas di dalam hati Urwah bin Mas'ud. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Apabila dia memerintahkan mereka dengan suatu perintah, maka mereka segera melaksanakannya. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Dan ketika Muhammad itu berwudu, maka mereka hampir-hampir berebutan untuk mendapatkan air sisa wudunya. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Ketika mereka berbicara, ketika Muhammad berbicara di hadapan mereka, maka mereka pun memelankan suara mereka di hadapan Muhammad. Atau ketika mereka berbicara di hadapan Muhammad, mereka pun
memelankan suara mereka. Mereka tidak berani mengangkat suara mereka. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu, dan bahkan mereka tidak mereka tidak mau berlama-lama memandang kepada Muhammad karena mereka sangat mengagungkan dirinya. Ya, karena mereka sangat mengagungkan Muhammad. Jadi para sahabat itu sampai-sampai mereka segan untuk melihat ke arah wajah Rasulullah SAW ketika berbicara, karena saking mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Wa qad 'arada 'alaikum khuttata rushdin faqbaluha, maka dia Muhammad telah menawarkan kepada kalian usulan yang bagus, maka terima saja. Terimalah usulannya, yaitu terkait dengan perjanjian damai. Ya. Maka justru siapa? Di sini Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi, yang sekali lagi diharapkan bisa mewakili orang-orang Quraisy untuk menekan Nabi Muhammad supaya membatalkan niatnya untuk umrah. Ternyata dia justru kembali menganjurkan kepada orang-orang Quraisy untuk menerima usulan dari Nabi Muhammad untuk mengadakan perjanjian damai. Makin bingung lagi orang-orang Quraisy akhirnya, dan mereka semakin takut tentunya, apalagi setelah mendapatkan keterangan dari Urwah bin Mas'ud tadi bagaimana para sahabat benar-benar mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Urwah bin Mas'ud pun akhirnya masuk Islam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup, di sini peristiwa yang terakhir sebelum kita masuk pada pasal yang berikutnya. Jadi ketika itu kaum Quraisy mereka sudah benar-benar memantapkan keputusan mereka bahwasanya mereka ingin menerima tawaran perjanjian damai dengan Rasulullah. Akhirnya mereka mau nggak mau memang harus menerimanya. Tapi kemudian ada beberapa orang dari kalangan pemuda orang-orang Quraisy yang berupaya untuk membatalkan perjanjian damai tersebut. Orang-orang muda, para pemuda yang mereka pikirannya masih pendek, ya, mereka hanya terbawa emosi. Mereka ceroboh, melakukan perbuatan yang gegabah ketika itu, ceroboh. Di malam hari, jadi sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah, di malam hari ada sekitar 70 atau 80 para pemuda Quraisy yang mereka menyusup ke dalam tenda pasukan kaum muslimin, hendak membunuh Rasulullah SAW. Ya, hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy dan kaum muslimin. Ya, itu tujuan mereka. Supaya tidak jadi dibatalkan perjanjian damai antara kedua belah kubu. Namun tentunya kaum muslimin tidak lengah sedikit pun. Akhirnya semuanya tadi 70 atau 80 pemuda Quraisy tadi akhirnya bisa ditangkap seluruhnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau lepas semuanya. Ya, beliau bebaskan seluruhnya. Bahkan tanpa tebusan sedikit pun. Tanpa tebusan sedikit pun. Beliau langsung bebaskan seluruhnya. Ini juga untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kaum muslimin sekali lagi mereka datang hanya untuk melaksanakan umrah, untuk melakukan sesuatu yang suatu ibadah, datang dengan damai, tidak menginginkan peperangan. Masya Allah. Ya. Lihat betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tidak dibunuh loh tadi. Ya. Para pemuda tadi hendak membunuh Rasulullah. Bisa saja beliau menjatuhkan hukuman kepada mereka atau meminta tebusan atas orang-orang tadi, para pemuda tadi. Tapi beliau tidak melakukan semua itu, karena beliau ingin sesuatu yang lebih besar, yaitu terjadinya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang nanti dengan perjanjian damai tersebut selama beberapa tahun tadi, akhirnya beliau bisa leluasa berdakwah, menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab tanpa dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu pemikiran panjang beliau. Itulah sosok pemimpin yang luar biasa. Ya. Coba kalau selain beliau, ya, dari raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada, dia tahu ada orang yang mau bunuh dia, udah bunuh saja dia. Ya, bunuh semuanya. Ya, pasti seperti itu. Dia sebagai pemimpin, raja misalnya, ada orang yang mau bunuh dia, kemudian ditangkap orang tersebut, pasti jatuh hukuman mati.
Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Subhanallah, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan dalam surat Al-Fath ayat 24, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim. Dan dialah Allah. Allah lah, dialah yang telah menahan tangan mereka orang-orang Quraisy dari kalian wahai kaum muslimin, dan juga menahan tangan kalian dari mereka. Jadi tidak saling berperang. Itu tentunya semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi batni Makkah, di tengah kota Mekkah. Di dekat kota Mekkah. Ya, tidak terjadi peperangan akhirnya di tengah-tengah kota Mekkah. Mim ba'di an adzarakum 'alaihim, setelah Allah memenangkan kalian atas mereka. Allah tegaskan di sini kaum muslimin sebenarnya sudah menang ketika itu. Jelas dari situasi, kalau kita membaca situasi yang ada, kaum muslimin itu sudah menang dari berbagai sisi, dari berbagai hal. Kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy itu mereka sudah, kalau seandainya terjadi peperangan pun pasti mereka kalah. Ya, walaupun peperangannya terjadi di markas mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Maka di jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini akhir dari fase pengiriman delegasi yang dikirim oleh orang-orang Quraisy. Ya. Tapi tadi yang terakhir, yang keempat tadi yang disebutkan di depan tadi, ada Mikras ibnu Hafsin, yang itu yang keempat yang dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy, yang akhirnya mereka mau tidak mau mengirim orang dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan kaum Quraisy sendiri, dan itu pun juga tidak membuahkan hasil. Tetap Rasulullah SAW tetap dalam pendirian beliau tetap menawarkan 3 pilihan tadi kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga akhirnya nanti pada pasal berikutnya kita akan sebutkan Rasulullah SAW mengutus sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu untuk datang ke kota Mekkah, masuk ke kota Mekkah, dan menyampaikan secara langsung kepada orang-orang Quraisy bahwasannya Rasulullah memang benar-benar ingin mengadakan perjanjian damai, bukan ingin berperang. Dan nanti setelahnya akan terjadi peristiwa Bayatur Ridwan sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.